Audiobook dari buku berjudul Good Habit, Bad Habit. Bab 3. Memperkenalkan pribadi kita yang kedua. Andaikan kaum muda menyadari seberapa cepat mereka akan menjadi makhluk yang dikendalikan kebiasaan, mereka akan lebih memperhatikan tingkah laku mereka sewaktu masih dalam kondisi lentur. Kita membentuk takdir kita sendiri, baik atau buruk, yang tidak akan bisa diputarbalikan. William James, The Principle of Psychology. Sebuah asumsi pokok dalam kuliah pascasarjana saya adalah bahwa Anda dapat mengubah perilaku seseorang dengan mengubah kepribadian Anda. Sesudah diyakinkan untuk mendukung sebuah kebijakan lingkungan, orang harus bertindak sesuai dengan keyakinan itu dengan memberikan suara, mendandatangani petisi-petisi, serta menyuarakan dukungan mereka. Ini adalah pemikiran terbaik pada masa itu, tetapi saya kemudian sadar bahwa pola pikir itu tidak diterima oleh semua orang, setidaknya oleh teman-teman di tempat kerja saya yang pertama. Kebanyakan dari mereka adalah behavior radikal dan saya langsung tahu mereka tidak sependapat dengan logika saya. Mereka menyebut pendekatan saya menjadi fiksi atau explanatory fiction. Pertama kali mereka berkata begini tentang penelitian saya tidak mengerti apa yang mereka maksud. Kecuali bahwa bagi seorang ilmuwan, apapun yang berhubungan dengan fiksi pasti buruk. Itu jelas bukan dukungan. Saya kembali ke ruangan saya yang baru dan membaca karya tokoh behavioral B.F. Skinner dengan cermat. Saya menjadi tahu bahwa fiksi bagi seorang behavioral radikal adalah bahwa kepribadian dan keyakinan bekerja dari atas ke bawah untuk mengarahkan segala aksi kita. Mereka menolak kenyataan bahwa konsep dalam pikiran kita menggerakkan sensasi serta reaksi kita. Falsafah mereka sama sekali berbeda. Masa jaya behaviorisme adalah pada pertengahan abad silam. Skinner menaruh sejumlah burung merpati dalam beberapa kotak yang didesain khusus untuk mengamati dan mengukur tanggapan mereka terhadap perangsangan. Ia mendalilkan bahwa manusia dan merpati belajar dari tanggapan terhadap perangsangan di suatu lingkungan demi mendapatkan imbalan dan menghindari hukuman. Dengan cepat, falsafah ini menjadi bagian dari kearifan konvensional dalam bidang ini. Bagi behavioris radikal seperti Skinner, gagasan bahwa aksi kita dipengaruhi oleh kepribadian itu seperti mengatakan bahwa kita dipengaruhi oleh hantu atau arwah. Metafora yang populer untuk aksi manusia adalah papan panel telepon yang menghubungkan sinyal-sinyal sensoris dengan aksi yang dikeluarkan. Orang melalui kebiasaan yang mereka kembangkan dari pembelajaran diduga memiliki reaksi yang selalu sama terhadap rangsangan di sekitar mereka, digerakkan oleh imbalan dan hukuman. Namun, sesuatu yang lucu dialami oleh teori ini. Segera setelah dianggap sebagai kearifan konvensional, kritik mulai berdatangan. Pada tahun 1980-an, bidang ini telah beralih dari behaviorisme menjadi penelitian bahwa pikiran kita menjalankan kendali dari atas ke bawah. Menurut pencermatan para ahli sejarah sains, pergeseran yang mengakui agensi manusia atau pikiran kita yang aktif memegang kendali terjadi ketika anak-anak era 1960-an mencapai usia profesional dan membawa kepercayaan bahwa individu mampu menciptakan perubahan sosial. Bintang Skinner telah redup ketika saya memulai karir. Kendati demikian, masih ada beberapa wilayah terisolasi yang tetap bertahan, termasuk teman-teman di tempat kerja saya yang pertama. Dalam sebuah perubahan yang ironis, kritik awal terhadap behaviorisme dalam psikologi diutarakan oleh seorang peneliti yang meneliti tikus dalam sebuah labirin, Edward Tolman, seorang psikolog dari University of California, mengamati bahwa ketika tikus dimasukkan ke dalam sebuah labirin tanpa imbalan, mereka bereksplorasi dan kelihatan mempelajari tata letak serta membentuk sebuah peta kognitif. Ketika belakangan ada imbalan yang diletakkan di rute tertentu, mereka bisa menemukannya dengan cepat. Mereka tampaknya menggunakan pengetahuan spasial yang telah mereka dapatkan dengan fleksibel. Sugesti bahwa tikus dapat memanfaatkan kembali pengetahuan lama dan memberikan reaksi baru sangat bertentangan dengan paham behavioralisme. Tikus tidak terlihat bereaksi dengan tidak berdaya terhadap rangkaian rangsangan internal dan eksternal.
Tidak perlu waktu lama bagi psikolog untuk berpikir bahwa jika tikus tidak bisa memanfaatkan informasi secara luas, manusia pun pasti melakukan hal yang sama. Wawasan ini ikut berperan dalam apa yang sekarang disebut sebagai revolusi kognitif 1960-an. Eksperimen psikologi kognitif mulai menunjukkan bahwa memori terorganisir dan termotivasi. Memori tidak semata-mata bereaksi terhadap asosiasi bawah atas antara rangsangan, respon, dan imbalan. Ada juga pengaruh dari atas campur tangan yang berguna, seperti yang biasa dilakukan dengan baik oleh kelengkapan eksekutif kita. Kita menemukan bahwa orang mempelajari berbagai konsep dengan lebih cepat dan mengingat secara lebih baik ketika mereka dapat dikategorisasikan menjadi kelompok-kelompok. Itu adalah prototipe kognisi atas bawah. Sebagai contoh, kata-kata kursi, bangku, sofa, dan meja lebih mudah diingat daripada kumpulan kata yang tidak saling berhubungan seperti sepatu, jambu, rubah, dan mesin yang lebih sulit diterima para behaviorist. Motivasi juga berperan. Ketika orang merasa lapar, mereka lebih mudah mengingat dan fokus pada kata-kata seperti daging dan kue daripada kertas dan pesawat terbang. Ini adalah perubahan besar-besaran bagi bidang psikologi. Pola pikir yang luas dan kreatif masuk ke kalangan profesional. Seluruh bidang bergeser dan mempelajari pembelajaran dan perilaku menjadi mempelajari pikiran. Sayangnya, revolusi kognitif ini memiliki titik butanya sendiri. Kebiasaan dipandang terlalu remeh untuk perspektif baru ini, yang disiapkan untuk memahami konsep penalaran dan pengalaman manusia. Psikolog kognitif meremehkan teori pembelajaran sebagai konsepsi kuno untuk hubungan antara rangsangan dan imbalan pada manusia. Kajian tentang agensi manusia dan pembuatan keputusan secara efektif menghapus karya terdahulu tentang kebiasaan manusia. Kita beralih dari menganggap manusia sebagai makhluk yang bergerak otomatis karena pengaruh lingkungan ke menganggap mereka sebagai makhluk yang bertindak atas pengaruh motivasi dan kecerdasan sesuai dengan kemauan mereka di lingkungan tempat mereka tinggal. Saya segera meninggalkan pekerjaan pertama saya dan bergabung ke departemen lain yang memiliki pandangan lebih modern. Namun, pengalaman saya dengan behavioralisme itu membekas. Dunia psikologi yang utamanya sibuk dengan bagaimana orang berpikir hanya menyisakan ruang kecil untuk mempelajari apa yang sesungguhnya orang lakukan. Pada awalnya, para behaviorist yang keras kepala bahkan berpikir demikian. Mereka bersikeras bahwa Tolman membuat tikus-tikusnya kebanyakan berpikir. Jelas mustahil bahwa hanya kognisi yang membimbing tikus-tikus itu di dalam labirin. Di tengah kesibukan para psikolog dalam mempelajari memori, mereka tampaknya melewatkan perilaku dan lingkungan. Teman-teman behavior saya telah meyakinkan saya bahwa itu terlalu penting untuk diabaikan. Untuk memahami orang, tampaknya diperlukan sebuah sintesis antara dua kubu yang terpisah sejak dulu ini. Kita perlu menemukan cara untuk melihat labirin secara keseluruhan, bukan hanya dari satu sudut yang kita sukai. Sejarah pemikir psikologis tentang kebiasaan mengungkapkan bahwa kita sudah hampir mencapai sintesis itu. Kemunculan dan keruntuhan minat ilmiah tentang kebiasaan tergambarkan dengan baik dalam grafik di bawah, yang memantau seberapa sering pengarang menggunakan istilah kebiasaan dibandingkan dengan istilah lain yang merujuk ke aspek atas bawah dalam agensi manusia, sasaran dan evaluasi. Google memungkinkan kita mencari seberapa sering sebuah kata tertentu digunakan dalam berbagai buku yang dipindai ke dalam database-nya. Grafik dimulai pada tahun 1890, ketika William James menerbitkan karya andalnya, The Principle of Psychology, salah satu buku ajar pertama dalam ilmu psikologi. Itu adalah masa di mana kebiasaan sedang diperhatikan. James selalu lebih jauh dari orang lain pada zamannya terkait dengan wawasan tentang pribadi kedua, atau sisi diri kita yang hidup di balik pikiran sadar yang sangat kita kenal. Hipotesisnya bahkan lebih luar biasa, karena ia menyediakan landasan untuk berbagai perkembangan berikutnya dalam psikologi eksperimental. Ada pernyataan yang terkenal, semakin banyak detail dalam keseharian kita yang dapat diserahkan ke dalam proses otomatis, semakin banyak pula bagian lebih berdaya dari pikiran kita yang bisa dibiarkan mengerjakan tugas yang tepat bagi mereka. Saya rasa tak banyak yang bisa dibantah dari pernyataan ini.
kecuali bahwa kita memiliki pemahaman lebih luas tentang tugas yang tepat daripada James yang berkiprah di abad ke-19. Kira-kira pada era revolusi kognitif, kebiasaan bukan topik yang disukai, setidaknya oleh para penulis. Sebagaimana dapat Anda lihat, para penulis buku mulai mengurangi pemakaian kata itu dalam pertengahan abad lalu. Karena sasaran dan evaluasi lebih disukai, para psikolog tampaknya lebih sering menggambarkan orang yang memikirkan saran dan tujuan mereka ketimbang yang bertindak karena kebiasaan. Tahun 1980 sampai 2000-an adalah masa penceklik untuk kebiasaan. Ilmu tentang kebiasaan tidak pernah mati. Cepatnya kebangkitan pemakaian kata itu selama dasawarsa terakhir merupakan bukti bahwa kita sedang menjalani sebuah perbaikan. Apa yang memicu perubahan ini? Sebagaimana begitu banyak hal lain dalam tahun-tahun belakangan, penggerakannya adalah teknologi. Kembalinya minat terhadap kebiasaan muncul sejalan dengan perkembangan teknologi pemindaian otak, Functional Magnetic Resonance Imaging atau fMRI, yang memungkinkan pengukuran aktivitas otak yang sebelumnya tak terbayangkan. Kita semua dapat melihat kemungkinan dalam visualisasi performa otak atau setidaknya memantau garis besar cara kerjanya. Selain menatap ke dalam cermin, sulit membayangkan contoh yang lebih harfiah untuk introspeksi. Hal baru dan wawasan yang disediakan oleh teknologi baru ini mendorong para ahli ilmu saraf untuk membuat kajian tentang kapasitas utuh pikiran dan otak. Mereka mulai menemukan bahwa aktivitas dalam bagian otak bergeser ketika orang mengerjakan sebuah tugas secara berulang dan mulai bereaksi dengan lebih otomatis. Secara teknis, ketika orang mulai mempelajari sebuah tugas, otak mereka menunjukkan aktivitas yang jelas di bagian-bagian yang terlibat dalam pembuatan keputusan dan kendali eksekutif, daerah prefrontal dan hippocampus. Dengan pengulangan, aktivitas otak bertambah di daerah saraf yang lain, putamen dan basal ganglia. Seolah-olah daerah otak yang baru menjadi terlibat karena aksi berulang. Sepertinya, kita mempunyai beberapa cara untuk memanfaatkan sistem saraf. Satu, untuk membuat keputusan awal, dan satu lagi, untuk mempraktikkan kegigihan. Renaissance untuk kebiasaan telah tiba. Pada sekitar waktu yang sama, penelitian tentang kognisi mulai menemukan beberapa kualitas yang mirip kebiasaan. Salah satu kajian paling terkenal tentang perhatian sesungguhnya terstruktur seperti tugas mempelajari kebiasaan pada behaviorisme, lihat petunjuk tertentu, huruf atau angka, pada sebuah layar rangsangan, tekan tombol iya atau tidak tanggapan, kemudian dengarkan sebuah nada yang menunjukkan apakah Anda benar, imbalan. Ketika baru pertama kali belajar mengerjakannya, para partisipan harus membuat keputusan secara aktif. Dengan latihan yang cukup, proses mental menjadi lebih ramping. Para partisipan tidak lagi menjalankan kendali secara aktif. Mereka dapat mengerjakan hal lain secara serentak dan tidak harus terlalu fokus pada tugas tertentu. Sebagaimana diterangkan oleh para peneliti, para partisipan beraksi berdasarkan sebuah rangkaian unsur hasil pembelajaran dalam memori jangka panjang yang telah dipicu oleh rangsangan konsisten. Dengan cara ini, kebiasaan muncul kembali dalam revolusi kognitif dengan sebuah label nama dari zaman James yang baru direhabilitasi. Otomatisitas. Versi baru kebiasaan memiliki jejak kognitif dalam memori jangka panjang. Versi itu mengalami perbaikan dalam hal ketepatan dan telah memperhitungkan kemajuan dalam ilmu syaraf, terutama pemahaman tentang bagaimana otak bekerja dalam sejumlah jaringan yang saling terhubung. Pikiran kita tidak hanya membuat keputusan awal dengan sadar, tetapi juga bereaksi berulang kali melalui kebiasaan. Berbagai wawasan mendasar juga bermunculan dari penelitian pada tikus-tikus yang dimasukkan ke dalam labirin. Betul, tikus bukan manusia, tetapi sebagaimana akan kita lihat, mereka mempelajari kebiasaan dengan cara yang kurang lebih sama dengan kita. Dan penelitian awal mengungkapkan sebuah ciri pokok kebiasaan. Ketika pertama kali belajar untuk menekan sebuah tuas dalam kandang mereka agar mendapatkan makanan, tikus fokus pada imbalan. Peneliti menyimpulkan bahwa mereka diarahkan oleh sasaran, dengan beberapa representasi imbalan dalam pikiran sewaktu menekan tuas. Jika imbalan tidak ada lagi,
Tikus-tikus itu melakukan hal yang rasional dan berhenti menekan tuas. Semua ini berubah seiring dengan perulangan. Sesudah banyak berlatih dengan menekan tuas dan makan, tikus-tikus mulai bereaksi karena kebiasaan. Mereka bahkan tidak dapat berhenti walau tak ada lagi imbalan. Dengan tuas masih terlihat, mereka terus menekan. Sama seperti sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa perilaku itu didorong oleh petunjuk yang sudah akrab, ada tuas dan ada bunyi, dan imbalannya hampir menjadi suatu kebetulan semata. Tentu saja, sesudah beberapa waktu, bahkan tikus yang paling terlatih berhenti menekan tuas karena imbalannya sudah tidak ada. Yang terungkap di sini adalah sifat alami kebiasaan yang sangat di luar dugaan. Kebiasaan adalah sebuah jenis aksi yang relatif tidak peka terhadap imbalan. 3 aliran penelitian ini cukup untuk mulai mengubah kearifan yang diterima dalam sains. Para pakar ilmu saraf, para psikolog kognitif, dan para peneliti proses pembelajaran pada satwa mengkerucut pada pengakuan yang sama terhadap kebiasaan. Masing-masing bekerja secara independen dari yang lain, dan masing-masing menyumbangkan perspektif unik pada gambaran yang sedang muncul. Perkembangan ini luar biasa, terutama implikasi bahwa kita dapat mengerjakan sesuatu sekali itu dan itu adalah sebuah keputusan. Tetapi, jika kita mengerjakannya berulang kali, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda, bahkan menggunakan bagian yang berbeda pada otak kita. Model kebiasaan ini telah menyatukan apa yang kita ketahui secara intuitif. Imbalan penting ketika Anda baru pertama kali melakukan sesuatu. Kita mengaktifkan kendali eksekutif dan membentuk niat soal apa yang akan dilakukan untuk melakukan imbalan itu. Bahkan tikus tampaknya terpacu oleh sasaran dan mampu mengambil keputusan sederhana. Aku lapar, maka aku akan menekan tuas ini dan melihat apakah aku bisa mendapatkan makanan. Itu baru langkah pertama. Kemudian, sebagaimana dikatakan oleh William James, orang melakukan kebiasaan tanpa tujuan apapun yang dibentuk dengan sadar atau mengantisipasi hasil. Alih-alih mencari hasil, tanggapan kita menjadi terpicu secara otomatis berdasarkan konteks performa. Ini jelas terjadi pada tikus. Aku berada di sudut kandang, di mana aku selalu menekan tuas, maka aku akan menekannya. Ia memproses semuanya di salah satu bagian otaknya. Akan tetapi, ini juga berlaku pada manusia. Saya berdiri di depan kulkas, maka saya akan membuka pintunya. Anda memproses di suatu tempat dalam otak Anda. Anda tidak lagi memutuskan dengan sadar bahwa Anda perlu makan pada saat itu. Itu sudah menjadi kebiasaan. Sekarang, akhirnya tiba saat untuk menggambarkan apa yang disebut kebiasaan. Kita tahu apa yang bukan kebiasaan, sebuah aksi yang menuntut niat dan pikiran. Kita tahu bahwa berulang kali mengerjakan tugas yang sama berpengaruh terhadap reorganisasi aktivitas otak. Kita tahu pula bahwa kebiasaan sangat berkuasa, telah terasa, dan siap mengarahkan aksi kita ketika terpicu oleh konteks yang sudah akrab. Tetapi, kita masih belum memiliki definisi yang jelas tentang apa tepatnya yang terjadi pada pikiran ketika kita bertindak karena kebiasaan. Saya dan teman saya, David Neil, pernah memulai sebuah kajian tentang kebiasaan berlari. Saya penggemar lari pagi, jadi proyek ini mengandung kepentingan pribadi. Ini sebuah kebiasaan yang berkembang karena keterpaksaan. Mengingat saya ingin sarapan bersama putra-putra saya sebelum mereka berangkat sekolah dan saya pergi ke kantor, saya pernah mencoba berolahraga pada waktu lain, tetapi dengan kesibukan sepulang sekolah dan sepulang kerja. Rencana untuk berolahraga selalu harus dikorbankan. Saat matahari terbit adalah waktu satu-satunya bagi saya untuk sendiri. Memulai kebiasaan itu sungguh tidak mudah. Saya ingat betapa beratnya untuk bangun ketika alarm pukul 6 pagi berbunyi dan pada beberapa minggu pertama. Akan tetapi, saya menyukai rasa bugar setelah lari pagi, dan rutinitas ini telah membantu perjuangan saya melawan kegemukan. Apa tepatnya yang dimaksud dengan memiliki kebiasaan lari pagi? Untuk menjawabnya, kami merekrut mahasiswa Duke University, sebagian di antaranya sering berlari secara teratur di lokasi yang sama, sedangkan yang lain hanya kadang-kadang saja berlari atau tidak sama sekali. Sebelum datang untuk ikut eksperimen ini, setiap orang telah menyampaikan beberapa kata yang menggambarkan lokasi tempat mereka biasa berlari. Kalau pernah, banyak yang mengajukan kata hutan. Maksud mereka hutan di sekitar kampus. Ada yang mengajukan kata trek dan gym. Para partisipan juga memberi kami kata-kata yang menunjukkan sasaran paling penting yang memotivasi mereka untuk berlari.
Kalau mereka lari, misalnya santai, berat badan, dan kebugaran. Kami ingin tahu bagaimana orang dengan kebiasaan berlari mengorganisasikan informasi tentang aktivitas ini dalam memori mereka. Jadi kami menggunakan sebuah prosedur pengenalan kata dari psikologi kognitif untuk menguji kekuatan asosiasi mental dalam aksi berlari. Lokasi misalnya hutan dan sasaran mereka misalnya pengendalian berat badan. Di laboratorium, sebuah kata target ditampilkan di sebuah layar komputer dan partisipan diminta langsung menekan sebuah tombol pada papan ketik jika mereka mengenalinya. Tanpa diketahui oleh para partisipan, sebuah kata yang berbeda dimunculkan terlebih dahulu pada layar sebelum tiap kata target. Kata pertama itu dimunculkan begitu cepat, sehingga para partisipan tidak dapat mengenalinya dengan sadar. Meski demikian, otak mereka menangkap tayangan sekilas itu. Kalau kata-kata diasosiasikan dalam memori, maka jika kita membacanya meski hanya sekilas, seharusnya akan memunculkan memori ke dalam pikiran. Sebagai contoh, membaca kata kopi terlebih dulu seharusnya memudahkan kita mengenali kata kopi. Cangkir kopi, kopi tambah cangkir memiliki asosiasi mental yang kuat dan cepat. Sebaliknya, membaca sisir terlebih dahulu tidak akan mempercepat pengenalan cangkir. Sebuah lokasi berlari ditayangkan sekilas sebagai kata primer. Lalu kata kedua, kata target ditunjukkan yang terkadang adalah lari atau jogging. Kami mengukur berapa lama waktu yang diperlukan oleh tiap partisipan untuk mengenali kata-kata target ini. Kami melakukan yang sama dengan menayangkan sasaran lari sebagai kata primer dengan cepat dan setelah itu mengukur waktu untuk mengenali kata lari atau jogging. Hasilnya jelas. Orang yang sering olahraga lari mengenali kata berlari lebih cepat daripada partisipan lain, yang menunjukkan bahwa kata berlari lebih mudah diakses dalam pikiran mereka. Ini tidak mengejutkan. Lagi pula, itu suatu bagian yang familiar dalam hidup mereka. Yang tidak biasa di sini adalah unsur reaksi yang cepat. Ketika yang ditampilkan terlebih dahulu adalah lokasi lari mereka seperti lintasan atau hutan, orang yang biasa berlari khususnya lebih cepat mengenali kata berlari dan jogging. Berlari terpicu dengan cepat ketika petunjuk pertama yang diberikan adalah tempat mereka biasa berlari. Sebaliknya, bagi orang yang jarang berlari, tempat olahraga lari tidak mengangkat kata berlari dalam pikiran mereka. Orang yang hanya sesekali berlari tidak memiliki asosiasi mental yang kuat antara lokasi dan perilaku yang dibangun melalui sejarah aksi berulang di lingkungan yang sama. Yang menarik, menampilkan tujuan orang berlari sebagai kata primer dengan cepat tidak mempercepat pengenalan mereka terhadap kata berlari dan jogging. Berat misalnya atau kebugaran adalah sasaran yang kata memotivasi mereka untuk berolahraga. Namun, sasaran itu tidak tampak sebagai bagian asosiasi mental bagi para pelari reguler. Berat badan atau santai tidak membawa kata berlari ke pikiran. Ini sesuai dengan pernyataan William James bahwa alasan kita untuk bereaksi tidak mempengaruhi kebiasaan. Ini juga sesuai dengan temuan pada ulasan tentang penelitian awal saya yang menunjukkan bahwa untuk aksi yang berulang, niat dan sasaran tidak meramalkan yang akhirnya mereka lakukan. Sebaliknya, sasaran terasa penting bagi orang yang hanya sesekali lari dalam kajian kami. Ketika salah satu sasaran olahraga lari ditampilkan sekilas pada layar, mereka dengan cepat sekali mengenali kata-kata yang terkait dengan olahraga lari berikutnya. Seolah-olah mereka harus memotivasi diri untuk berlari, dan karenanya telah membentuk koneksi mental yang kuat antara sasaran mereka dengan olahraga. Melihat kata pembuka kebugaran, orang yang hanya sesekali berlari langsung teringat kepada kata berlari. Sasaran dan imbalan rupanya penting sekali untuk mulai mengerjakan sesuatu secara berulang. Merekalah yang mengantar kita ke pembentukan berbagai kebiasaan yang bermanfaat. Kami menyimpulkan bahwa kecepatan terpicunya aksi berulang oleh petunjuk sesuai konteks sangat penting untuk kebiasaan. Hal ini dapat membuat pelari tetap pergi ke tempat latihan bahkan ketika mereka sedang lelah. Seandainya proses itu terlalu lama, mereka mungkin memutuskan untuk tidak pergi hari ini atau mengambil rute lebih pendek daripada biasanya. Ketika orang perlu waktu untuk berpikir, apapun dapat berubah. Kecepatan pikiran adalah petunjuk tentang bagaimana kebiasaan memegang kendali. Dengan mengulang sebuah aksi, kita mengubah representasinya secara mental.
Kita mengubah sebuah aksi yang awalnya dimotivasi. Aksi yang kita kerjakan untuk meraih sebuah sasaran seperti kebugaran fisik menjadi sebuah kebiasaan yang terbangun atas jaringan mental kuat antara konteks kinerja dan tanggapan kita. Ketika kita berpikir tentang konteks itu, tanggapan naik ke dalam pikiran dalam sekejap. Hasil dari kecepatan mental adalah aksi kebiasaan sudah terpicu dan siap untuk beraksi. Sementara pikiran sadar Anda yang lebih lambat masih memutuskan untuk mengerjakan tugas lain. Pembentukan kebiasaan hampir sama seperti belajar matematika. Ketika kebanyakan dari kita pertama kali belajar menghitung 2 tambah 2, kita mendapatkan jawaban dengan menjumlahkan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Namun, sesudah sekian kalinya melakukannya, kita tidak perlu melakukan penjumlahan itu lagi dan langsung mengambil jawaban dari memori. Itu adalah perasaan di mana 2 tambah 2 tampak seperti 4. Atau jalan di pinggir danau tampak seperti waktu untuk mulai jogging. Ketika kita bertindak karena kebiasaan, pada dasarnya kita mengambil jawaban praktis dari soal yang pernah kita pecahkan. Memori kebiasaan dapat dioperasikan dengan mudah. Memori ini menyederhanakan hidup kita dengan memecahkan tantangan sehari-hari dalam membuat keputusan di sebuah lingkungan yang syarat dengan pilihan. Dalam psikologi, kita menyebutnya chunking, atau menyatukan potongan informasi menjadi sebuah keseluruhan yang koheren. Dengan kebiasaan memesan makanan pada Jumat malam dari tempat yang sama, Anda hanya harus mengingat satu urutan keseluruhan dan bukan sejumlah langkah terpisah untuk memilih sebuah restoran, mencari nomor telepon, memesan hidangan, dan mencari jalan ke sana. Atau sebuah kebiasaan sarapan dengan pasangan menjadi sebuah unit tunggal dalam memori untuk sejumlah langkah. Anda membuat kopi, pasangan Anda mengeluarkan piring dan makanan, kemudian Anda berdua mengobrol tentang hari itu sambil makan dan membaca berita. Dengan demikian, penelitian kami mentautkan memori, aksi, konteks, dan kegigihan. Sebuah definisi praktis tentang kebiasaan pun muncul, sebuah asosiasi mental antara petunjuk konteks dan tanggapan yang berkembang sewaktu kita mengulang sebuah aksi dalam konteks itu demi sebuah imbalan. Kita nanti akan mengeksplorasi bagaimana sebuah kebiasaan yang matang dapat tetap berjalan tanpa kehadiran imbalan yang terus-menerus. Definisi ini terbangun di atas dinamika mental lain yang sudah mapan, seperti chunking dan reward learning, nanti akan dibahas lebih lanjut, ditambah perulangan. Itu definisi yang analitis dan bebas nilai, namun definisi ringkasnya adalah sebagai berikut. Otomatisitas sebagai pengganti motivasi sadar. Otomatisasi yang muncul sewaktu kita belajar dari tanggapan yang berulang, kebiasaan mengubah dunia di sekitar Anda. Konteks Anda menjadi sebuah pemicu untuk beraksi. Perasaan yang mudah, mengalir, dan otomatis yang kita rasakan saat melakukan kebiasaan bukan sesuatu yang tidak disengaja atau sekunder tentang kiprah kebiasaan. Kemudahan adalah sifat yang menentukan. Situasi tempat Anda berada memicu tanggapan dari memori, maka Anda bereaksi. Aksi ini pada dasarnya dapat membipas pikiran eksekutif Anda. Yang menyenangkan di sini adalah ketika sesuatu menjadi beres tanpa perlu mengangkat jari dengan sadar. Jika Anda pernah memimpin sekelompok orang, Anda pasti mengenal perasaan ini dengan baik, saya harap. Anda mulai dengan meminta seseorang mengerjakan sesuatu, namun jawabannya ternyata sudah dikerjakan kok. Taruh jemari Anda pada papan ketik komputer dan Anda bisa mengetik dengan sangat mudah. Ketika melihat anak Anda menangis, Anda mengambil sapu tangan untuk menyeka air matanya secara otomatis. Walaupun ada peneliti yang menyamakan kebiasaan dengan otomatitas dan berasumsi bahwa mereka adalah hal yang sama, pada kenyataannya, kebiasaan hanyalah salah satu bentuk otomatisitas. Otomatisitas memiliki beberapa citra rasa. Sebagaimana ada sebuah bentuk dari pikiran sadar, sebagai contoh, kita dapat dengan sadar membentuk kesan mengenai orang lain dengan menimbang pro dan kontra dari menjadi teman mereka. Atau kita dapat membuat sebuah penilaian sekilas, memutuskan kita menyukai mereka karena mereka cerdas atau penurut. Begitu pula, kita mempunyai berbagai cara untuk menanggapi orang secara otomatis. Langsung marah karena suara keras mereka, refleks, atau langsung menyukai mereka karena memakai parfum yang juga kesukaan seorang teman lama Anda, Pavilion Conditioning.
Bahkan, sasaran dan gagasan dapat teraktifkan secara otomatis oleh lingkungan sekitar kita. Ini semua jenis otomatitas yang berbeda dan masing-masing bekerja dengan caranya sendiri. Terkadang, tipe otomatisitas yang lain ini bahkan menjadi saling silang dengan kebiasaan kita, misalnya Pavlovian instrumental transfer. Kendati demikian, otomatisitas yang termasuk kebiasaan itu paling penting bagi kita karena merupakan landasan untuk perilaku yang persisten. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mempelajari asosiasi mental yang berbeda-beda ini secara spontan. Sampai sekarang, Anda membentuk kebiasaan secara alami ketika menjalani hidup Anda, mengulang aksi secara terus-menerus dalam konteks yang sama. Di luar kesadaran kita, pikiran habitual kita bekerja tanpa diperintah. Tidak ada kerewelan soal apa yang dipelajari, cukup ada perulangan, ada imbalan, dan ada konteks. Sebagai contoh, menjadi orang tua yang rajin mengantar anak-anak berlatih sepak bola pada Sabtu pagi dapat menjadikan Anda bangga atas keterampilan parenting Anda dan semangat kebersamaan dengan komunitas. Namun, aksi itu barangkali menggambarkan kebiasaan yang Anda pelajari sejalan dengan waktu. Barangkali Anda datang lebih pagi pada suatu hari untuk menjemput anak-anak Anda, sehingga sempat mengobrol dengan sesama orang tua. Mungkin pelatih melakukan bantuan Anda untuk mengambil peralatan. Pada awalnya, Anda membuat keputusan untuk membantu. Pelatih berterima kasih dan Anda memperoleh tanggapan positif dari orang tua lainnya. Sesudah beberapa kali seperti itu, Anda melakukan hal yang sama tanpa berpikir banyak tentang apa yang harus dikerjakan. Dengan perulangan yang cukup, Anda membentuk kebiasaan orang tua sepak bola sambil bergaul bersama teman-teman. Akhirnya, ketika Anda berpikir tentang lapangan sepak bola dengan peralatan yang berserakan, mengambil dan menyimpan otomatis muncul dalam pikiran Anda. Anda langsung mengerjakannya. Tentu saja, kebiasaan yang tidak diinginkan terbentuk dengan cara yang sama. Anda mungkin bermain game sampai larut malam dan jadi susah tidur. Pribadi sadar Anda merasa bersalah soal kurangnya kendali diri Anda. Sekali lagi, itu mungkin hanya kebiasaan yang berkembang secara tidak sengaja. Barangkali pada suatu malam Anda merasa bosan atau gelisah sehingga tidak bisa tidur, maka Anda mulai menambah web dan mencoba sebuah game. Lakukan ini tiap malam dan akhirnya Anda akan membentuk kebiasaan duduk di depan komputer atau semacamnya, bukannya tidur. Tiap malam tiba, yang otomatis terpikir oleh Anda adalah game. Pribadi habitual Anda membangun sebuah kebiasaan buruk yang berawal dari rasa bosan, komputer yang kebetulan ada, dan keseruan yang membuat Anda kecanduan. Untungnya, kebiasaan dibangun oleh imbalan di masa lalu. Dalam kehidupan sehari-hari, ini fitur yang mudah didapat. Logika dasar kebiasaan adalah bahwa ketika kita terus mengerjakan yang kita kerjakan, kita akan terus mendapatkan apa yang kita dapatkan. Kebiasaan adalah jalan pintas mental untuk mendapatkan imbalan yang sama sekali lagi. Cukup dengan mengulang dengan yang pernah kita kerjakan, imbalan dapat diraih seiring dengan waktu dan terus bekerja berdasarkan rumus kebiasaan. Ini berarti kita tidak harus terus-menerus menyediakan imbalan tadi untuk diri sendiri. Dan itu berarti bahkan jika nilai dan kepentingan kita berubah seiring dengan waktu, kita tidak harus memperbarui identitas imbalan. Sudah cukup bahwa suatu saat di masa lalu, Anda mendapatkan imbalan untuk sebuah aksi yang menjadi kebiasaan. Dalam psikologi, kami mempunyai sebuah nama untuk catatan otomatis yang disatukan oleh otak kita selagi kita melakukan sesuatu untuk kesekian kalinya dengan cara yang sama. Memori prosedural ini adalah ruang penyimpangan informasi yang penting sehingga hanya pola-pola paling sering diulang yang disimpan di sini. Fungsinya agar terpisah dari sistem memori lain dan informasinya tersimpan dalam bentuk sandi sehingga tidak dapat diakses oleh pikiran sadar. Kode kognitif macam ini bagaikan versi mental yang setara dengan berkas di komputer berlabel admin only. Komputer Anda berfungsi paling baik ketika Anda tidak iseng mengotak-atik kodenya yang paling mendasar, kode yang tersembunyi jauh di lapisan paling bawah. Inilah mengapa kita tidak tahu banyak tentang kebiasaan kita. Informasi yang kita pelajari sebagai sebuah kebiasaan boleh dikatakan terpisah dari daerah saraf yang lain. Coding prosedural berfungsi melindungi informasi dari perubahan. Ini menguntungkan terkait dengan cara pikiran kita menyandikan kebiasaan. Anda tidak akan lupa bagaimana cara mengendarai sepeda meskipun Anda sudah bermain skateboard atau berselancar. Anda dapat bersepeda lagi sesudah bertahun-tahun tidak melakukannya.
Anda menyeimbangkan diri dan mengayuh sepeda tanpa berpikir. Sewaktu bersepeda, Anda bahkan dapat mengobrol dengan orang lain atau menikmati pemandangan. Kebiasaan bersepeda Anda tidak terhapus oleh pikiran ataupun pengalaman baru. Kebiasaan lain hampir sama lengketnya. Bicara dalam bahasa kedua, memainkan alat musik atau memasak menu favorit adalah keterampilan yang hanya perlahan hilang apabila Anda sudah terlalu lama tidak menggunakannya. Pembelajaran prosedural dari masa lalu dapat bertahan lama. Sebaliknya, jenis memori yang lebih rentan terhadap perubahan, memori episodis, atau ingatan kita tentang pengalaman tertentu dalam hidup, memiliki risiko tinggi untuk hilang. Di pengadilan, keterangan saksi bergantung pada sistem memori. Sayangnya, ini tidak dapat diandalkan. Bahkan ketika saksi berusaha mengingat sesuatu kejadian dengan secermat mungkin, tiap kali mereka membahasnya dengan orang yang berbeda, mereka mengganti dan mengubah jejak memori yang asli. Memori itu bercampur dengan kisah dan pengalaman lain yang bersentuhan dengan mereka sesudah kejadian itu. Karena alasan ini, keterangan saksi yang paling andal biasanya keterangan paling awal yang paling sedikit terkontaminasi, terutama ketika saksi merasa yakin atas laporan sebelumnya. Rangkaian saraf untuk kebiasaan berbeda sekali dari ini. Rangkaian ini cocok untuk menyimpan tanggapan yang berulang. Tiap kali kita bereaksi pada cara yang sama, jejak memori menguat secara bertahap, sedikit demi sedikit. Seiring dengan waktu, kebiasaan tersimpan secara aman dalam memori ini. Jadi, putra bungsu saya belajar bahasa Korea di Defense Language Institute milik Angkatan Bersenjata selama berbulan-bulan. Sebaliknya, kata yang hanya pernah diingat sekali sangat mudah terlupakan. Aksi berlandaskan kebiasaan memiliki manfaat tambahan. Aksi itu juga membebaskan pikiran sadar kita untuk mengerjakan hal-hal yang memang tugasnya, misalnya memecahkan masalah. Pikiran sadar tidak lagi harus mengelola tugas rutin yang sudah menjadi kebiasaan. Begitu kita menyerah pada kebiasaan kita, pikiran terbebaskan untuk tugas lain yang lebih tinggi. Mantan Presiden Obama dan Mark Zuckerberg sadar betul tentang manfaat melepaskan tugas rutin kepada kebiasaan. Mereka mengenakan busana yang kurang lebih sama setiap hari, kecuali baju resmi yang khusus untuk satu hari di West Wing. Setelan standar Presiden Obama adalah jas biru atau abu-abu, sedangkan busana standar Zuckerberg adalah kaos abu-abu. Masing-masing menentukan busana yang sesuai dengan jabatan mereka, dan mereka sengaja mengikuti kebiasaan masing-masing. Pada sebuah wawancara dengan Vanity Fair pada 2012, Obama mengatakan, "Saya berusaha mengurangi pembuatan keputusan sedikit demi sedikit. Saya tidak ingin membuat keputusan tentang apa yang akan saya makan atau yang akan saya kenakan, karena terlalu banyak keputusan lain yang harus saya buat." Zuckerberg belum lama ini berkata, "Saya sangat ingin membebaskan hidup saya dari pembuatan keputusan yang tidak berkaitan dengan usaha saya untuk melayani masyarakat." Sekarang, setelah tidak menjabat lagi, dalam sebuah konteks yang baru, mantan Presiden Obama bisa sering terlihat mengenakan celana chino dan kemeja sport kotak-kotak. Peran baru, kebiasaan berbusana baru pula. Mungkin, ia sekarang sengaja menikmati situasi ketika dapat memilih penampilannya dengan lebih sadar. Ia jelas memiliki komitmen lebih sedikit dalam pikiran eksekutifnya sekarang. Kedua pria ini memahami dualitas kemampuan mental manusia. Mereka memanfaatkan aksi yang berlandaskan kebiasaan dengan membebaskan pikiran sadar untuk mengatasi hal baru yang dihadapkan kepada kita. Bagi Obama dan Zuckerberg, tantangan baru itu adalah mengelola negara paling berkuasa di dunia dan mengelola situs jejaring sosial paling besar di dunia. Mereka memilih untuk tidak membuat keputusan sadar tentang pakaian yang akan dipakai hari ini, namun selalu berfokus pada tugas yang menjadi kewajiban pokok mereka. Wawasan ini menggaungkan pemikiran Albert Whitehead, matematikawan dan filsuf terkenal abad 19 dan 20, ketika berbicara tentang manfaat notasi matematika, seperti tanda tambah atau sama dengan. Buku ajar matematika tahun 1911-nya mengatakan, dengan membebaskan otak dari semua kegiatan yang tidak perlu, notasi yang baik membebaskan otak untuk berkonsentrasi pada masalah yang lebih rumit. Dan karena itu meningkatkan kekuatan mental. Dengan notasi yang tepat, sesuatu yang kompleks secara filosofis seperti kekayaan alam menjadi sebuah persamaan yang sederhana. Pikiran kita merasakan manfaat dengan cara yang sama dari kebiasaan yang baik. Dengan kebiasaan berolahraga yang mapan atau rutinitas kerja yang sukses, kita dibebaskan untuk membuat keputusan tentang peluang serta tantangan lain dalam hidup.
Kebiasaan adalah notasi untuk pribadi perilaku kita. Manfaat dari semua ini bukan hanya kenyamanan. Mekanika kognitif sederhana di balik kebiasaan ternyata berhasil menyelamatkan nyawa dalam bencana dan memenangkan pertandingan di arena kompetensi. Dalam kajian klasik, 26 komandan petugas pemadam kebakaran bercerita tentang bagaimana mereka menangani kebakaran yang terbilang sangat sulit. Petugas-petugas ini terampil dan kawakan, dengan rata-rata pengalaman 23 tahun. Mereka bercerita tentang bermacam-macam kejadian, termasuk kebakaran di perumahan, hotel, perkantoran, dan situs pengeboran minyak. Ketika memerangi api, Anda mempunyai banyak pilihan. Para peneliti ingin memahami bagaimana petugas pemadam kebakaran menimbang opsi yang tersedia dan mengambil yang paling baik. Sebelum memasuki sebuah gedung dari depan, misalnya, apakah mereka mempertimbangkan jalan masuk lain yang mungkin lebih aman sebelum mengarahkan semburan api ke suatu target? Apakah mereka mengidentifikasi target lain yang lebih efektif? Lini masa yang rinci dibangun untuk mengidentifikasi poin-poin keputusan dalam tiap operasi penyelamatan. Malah, wawancara itu menunjukkan bahwa para petugas itu jarang menjalankan langkah-langkah operasi dengan sengaja. Para peneliti mendeteksi beberapa poin yang menentukan. Sebagaimana pernyataan mereka, hampir tidak ada kasus di mana seorang komandan melaporkan membuat keputusan dengan cara membandingkan dua opsi atau lebih dan mencoba memilih salah satunya. Bahkan, ketika dipaksa bercerita tentang keputusan mereka, para petugas tidak membela pilihan mereka dibandingkan pilihan yang ada. Sebaliknya, para petugas yang berpengalaman ini nyaris bekerja tanpa berpikir. Mereka mengidentifikasi sejumlah petunjuk atau aspek situasi yang telah mereka hadapi berulang kali dalam kebakaran di masa lalu. Petunjuk standar itu meliputi tata letak bangunan, warna, jumlah, dan tingkat racun asap, tingkat perubahan, serta kecepatan dan arah angin. Petunjuk ini memicu pikiran langsung tentang aksi yang harus diambil. Berdasarkan pengalaman masa lalu, dan para petugas itu langsung beraksi. Para peneliti menerangkan bahwa sebuah opsi dipilih tanpa ada laporan tentang pemeriksaan, evaluasi, atau analisis yang sadar. Dalam kebanyakan kasus, petunjuk itu memicu sebuah kognisi yang langsung tentang apa yang harus dikerjakan sehingga aksi itu diambil. Memadamkan kebakaran serupa dengan bermain football. Keduanya merupakan profesi berbahaya yang diisi dengan orang berbakat yang kuat secara fisik. Akan tetapi, ada beberapa kemiripan yang lebih dari itu. Setidaknya itulah yang saya pikirkan sampai saya berbincang dengan Coach Clay Helton, pelatih football University of Southern California, tentang sasarannya dalam pelatihan. Coach Clay bercerita, tujuan utama adalah meniadakan kebingungan. Pembuatan keputusan, kebingungan menyebabkan keraguan, dan keraguan menyebabkan Anda kalah. Anda juga dapat terluka karenanya. Menurut Coach, setiap kali seorang atlet bingung dalam sebuah pertandingan, itu akan menjadikannya lamban karena dia ragu-ragu. Anda ingin para pemain mengatakan, saya sudah melatih skenario ini berulang kali sehingga otak sadar saya tidak perlu ikut campur. Saya tahu tepatnya yang harus dikerjakan berdasarkan pengalaman dan latihan yang telah saya lakukan. Saya selalu menyajikan kisah tentang Michael Phelps, perenang Olimpiade, kata Helton. Pelatihnya biasa mengisi kacamatanya dengan air di babak aksi sesi latihannya, untuk berjaga-jaga ketika ia sedang di arena dan tiba-tiba pemandangan matanya terhalang. Ia tidak bisa menjadi panik atau bingung. Praktik ini diterapkannya pada setiap latihan. Selama latihan, kami menciptakan peristiwa-peristiwa sial, kata sang pelatih. Entah dijegal, ditubruk, dihalangi dengan lengan, atau ada yang menarik baju. Atlet kami harus bisa berkata, itu tidak mempengaruhi saya. Pelatih sudah melakukannya kepada saya 172 miliar kali. Cara itu membuat pemain terbiasa dengan situasi terburuk sehingga tetap berfokus pada hal yang paling penting, yakni tahu pertahanan yang harus dilakukan dan kemana perginya bola. Ia dapat mengatakan saya sudah digambling untuk menghadapinya. Proses pikiran petugas pemadam kebakaran dan para atlet football sungguh tidak berbeda. Keduanya nampak mengidentifikasi sebuah petunjuk dan telah belajar cara menanggapinya melalui latihan yang ekstensif. Mereka juga mampu membaca petunjuk ini tanpa menjadi panik, baik yang dihadapi adalah asap atau terjangan pemain lawan bertubuh raksasa. Meskipun terkesan kecil dan remeh, mekanisme kebiasaan kenyataannya menyimpan kekuatan yang amat besar.
Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.